on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian. Sebenarnya video ini tuh mau lanjutin bedah buku TPB, tapi ini semester 1 dan aku akan ngejelasin tentang buku Medco. Nah, kalau misalnya kalian belum nonton buku Cempro, Piwiki, aku akan taruh di sini kalau kalian mau nonton. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Pertama-tama aku akan kasih tahu ke kalian. Jadi ini desain dari buku Medco, ini yang semester 1 dan ini edisi 2019. Nah, kalau misalnya lihat dari desainnya ini jauh lebih simpel sih dibandingkan yang semester 2 dan ini juga tuh jauh lebih tipis dibandingkan semester 2. Semester 2 tuh tebel banget menurutku. Untuk harganya masih sama, harganya 40.000 kalau kalian pesan PO, tapi kalau misalnya OTS ingat aku tuh 43.000. Udah pasti lah ya, buku Medco tuh dibuatnya sama Himatika, Himpunan Mahasiswa Matematika ITB. Aku mau disclaimer lagi nih, aku gak akan jelasin satu buku full, aku akan jelasin poin-poin atau highlightsnya aja, supaya bisa menjadi gambaran untuk kalian kira-kira gimana sih isi bukunya. Kalau di buku-buku lain, itu buku semester 2 kan dimulai dari bab 1, nah beda nih halnya sama Medco. Kalau Medco semester 2 nya dimulai dari bab 7, jadi tetap berkelanjutan. Yang sebenarnya tuh kurang lebih sama sih, cuma beda di cetakannya aja. Kalau misalnya kalian lihat nggak dari bab 1 gitu ya semester 2-nya. Oke, kalian tadi udah lihat nih cover bukunya kayak gimana sih? Nah, ini buku matematika pertama, yaitu soal dan pembahasan tahun 2019. Seperti buku pada umumnya, ada prakatanya, terus juga di sini kalian bisa lihat buku cetakan keberapa dan penerbit apa, dan kenapa nggak jelas semua, karena ada hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi ini tuh materi-materi apa aja sih yang akan kita pelajarin. Di total tuh ada 6 bab yang akan dipelajarin. Selanjutnya itu ada kayak semacam baca dulu. Baca dulunya untuk apa? Supaya kita bisa tahu key points-nya itu. Apakah ini keluar buat UTS pertama atau UTS kedua? Tahunnya tahun keberapa? Dan simbol-simbolnya juga. Matematika tuh pasti banyak banget simbolnya. Supaya kalian tuh pas baca pembahasannya paham ini simbol apa sih, kayak gitu. Dalam menulis matematika itu kan ada semacam kayak peraturannya gitulah. Kayak gimana sih misalnya nulis kurang lebih atau misalnya sama dengannya. Terus juga gimana sih cara ngegabungin kata dan persamaan. Misalnya tuh ada kata yang kurang baik atau yang seharusnya tuh kayak gimana. Nah, ini di sini dijelaskan. Selanjutnya juga ada buku rumus. Buku rumus ini tuh untuk apa? Untuk kasih tahu kalian rumus-rumus yang nanti dipakai di trigonometri, di hitungan yang lain-lainnya itu banyak banget. Di bab 0, jadi ada bab 0 nih. Ini tuh bab pengantar. Kenapa dibilang pengantar? Karena di sini tuh ngejelasin tentang bilangan tuh apa, terus ngurutinnya gimana, desimalnya gimana. Jadi kalian kayak diajarin tentang basicnya dulu. Ada semacam kayak key points-nya juga, semacam rangkuman kecilnya. Terus ini aku juga lumayan banyak coretan-coretan sih di buku ini. Nah, itu kan bisa lihat nih UTS 15, berarti tandanya UTS tahun 2015. Lanjut, kita ke UTS ini UTS 2018, UTS 18. Kalian bisa lihat ya, kalau matematika itu nggak mungkin pendek solusinya, pasti panjang. Nah, dia selalu ada jawaban kayak karena bla 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 gitu. Jadi kalau misalnya kalian disuruh jawab pakai kata-kata, nah ini tuh ada. Nomor-nomor lain juga selalu ada, kayak misalnya jadi, karena gitu, selalu ada alasannya atau semacam kayak reasonnya lah. Kalau di limit ini tuh lebih banyak soal-soal hitungan sih pasti ya. Cuman kalau misalnya dari soalnya nggak terlalu beda jauh seperti pada umumnya, ini juga kalian bisa lihat. Di sini ada UTS 16, ada UTS 16B. Berarti tandanya yang satu UTS 16 untuk matematika 1B. Jadi ada kode kecilnya di situ untuk B atau A. Gak benar-benar cuma dari kayak 3 atau 4 tahun sebelumnya, enggak, tapi 2014 juga ada. Ini juga nih soal-soal ini aku banyak banget dicoret-coretannya karena di sini aku lumayan agak sulit memahaminya gitu. Kalau integral itu pasti juga banyak banget sama gambar-gambarnya karena luas daerah di bawah kurva, di atas kurva yang perpotongan-perpotongan. Jadi kayak bisa lihat deh coretanku tuh banyak banget. So far sih sebenarnya dari buku Medco ini tuh sangat membantu aku banget karena aku bukan tipikal orang yang pinter banget di kalkulus. Jadi buat teman-teman yang masih kebingungan kalkulusnya boleh banget punya buku ini. Dan untuk penjelasan-penjelasannya juga menurutku jelas kok, nggak berlibet-libet dan membuat kita bingung. Yang paling terakhir banget ada daftar pustakanya. Nah, kalian bisa lihat di sini daftar pustakanya nggak cuma satu, jadi kayak lumayan banyak referensinya. Paling terakhir itu ada tentang Medco. Ini tim-tim yang terlibat dalam pembuatan buku Medco. Siapa aja sih orang-orangnya? Ini adalah buku seri matematika 1A soal dan pembahasan. Penyelesaiannya secara step by step. Nah, jadi itu aja isi dari buku Medco yang aku bahas tentang matkul TPB. Ada yang komen kalau misalnya dia punya buku tahun 2016, kira-kira masih relate nggak sih? Untuk relate atau enggaknya, secara garis besar mungkin kurang lebih materinya akan selalu sama. Cuma untuk soal-soalnya itu yang pasti berbeda dong, karena kan dari tahun ke tahun soal UTS-nya juga beda dan
soal-soal dari tim Medco-nya juga tuh pasti bakalan beda, nggak mungkin yang sama persis gitu. Itu balik lagi ke kalian mau beli buku ini atau enggak juga nggak masalah. Kalau kalian nggak mau beli, kalian bisa kok pakai buku yang tahun-tahun sebelumnya, dan kalian juga bisa baca-baca dari buku pedoman utamanya, yaitu buku Purcell. Kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang buku ini. Aku akan jawab sebisa mungkin. Oke, segitu dulu untuk video aku hari ini. Terima kasih untuk kalian yang nonton sampai akhir. Thank you so much guys for watching. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi lebih ke kalian. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!